bagaimana tetap bisa selalu kontak dengan KPM itu menjadi satu perjuangan buat teman-teman. Jadi perjuangan untuk mendampingi kemudian bertahan hidup di masa pandemi karena kita wisata itu benar-benar kerasa banget teman. Perbedaan bagaimana pemberdayaan dengan upaya untuk bisa bertahan kemudian bahkan lebih berkembang seperti itu. Nah, kita di PKH ini kan nggak bisa ya bekerja sendiri, bagaimana mensejahterakan itu kan satu PR yang sangat-sangat berat. Jadi artinya diperlukan satu sinergisitas dari banyak pihak untuk bisa bagaimana bareng-bareng melaksanakan program dan bagaimana mensejahterakan masyarakat. Kalau di Kota Jogja nih ada satu program yang ini tidak melulu jadi ini programnya Pemkot, bukan programnya Dinas Sosial aja ataupun PKH saja, namanya Gandeng Gendong. Gandeng itu gini, dirangkul kemudian digendong. Jadi kan kita gendong. Apa yang digendong? Ya, jadi Gandeng Gendong ini programnya Pemkot yang kalau boleh dibilang adalah satu program inovatif yang mana melibatkan banyak pihak karena ini satu hal yang inovatif itu melibatkan banyak pihak berarti ya? Iya. Pihak mana aja nih Bu? Jadi kalau kita belajar ilmu pemerintahan ilmu pemerintahan. Jadi program yang inovatif itu melibatkan 5K. Oke. Apa itu? Kota artinya ya pemerintahan sendiri, kemudian kampus. Kemudian community, kampung, kemudian satu lagi media apa ya? 5K. Kurang satu ya? Bisnis. K ya dari K ya. Kota, kampus, community sudah. Komunitas sudah. Kampung, komunitas, kampus, kota, satu lagi apa ya? Lupa saya. Nanti kita dilanjut ya. Jadi itu satu program di mana masyarakat masuk dalam satu kelompok. Jadi gini, di Kota Jogja ataupun di mana saja itu pemerintah selalu mempunyai anggaran untuk yang sifatnya konsumsi jamuan. Konsumsi jamuan. Ya, ada rapat, ada kunjungan tamu, kemudian kegiatan dan lain-lain. Nah, di dalam Gandeng Gendong ini dibentuklah kelompok-kelompok minimal 5 orang yang 50% dari anggotanya itu boleh 3, boleh 4, atau 10 berarti 5. Itu yang 5 harus masuk di DTKS, juga salah satunya PKH. Itu bentuk kelompok penyedia konsumsi. Waktu acara rapat-rapat itu. Ya. Oke. Dan aturannya ini pakai Perwal nomor 23 tahun 2018. Semua OPD atau instansi pemerintah itu wajib pesan konsumsinya di sana. Jadi anggaran konsumsi sekota 1 tahun nih 3,8 miliar itu lari ke Gandeng Gendongnya sendiri sekitar 75%. Duitnya nggak kemana-mana untuk pemberdayaan masyarakat sendiri. Dan termasuk KPM PKH di dalamnya ya? KPM PKH. Jadi KPM PKH kita dorong untuk masuk di sana. Jadi Kota Jogja ini yang dagang itu
KPM PKH ya. KPM PKH yang dagang itu sekitar 25-30% dari, kalau sekarang itu 12.800-an KPM, jadi seperempatnya itu berdagang. Oke. Punya usaha sendiri ya berarti. Iya, dagangnya jadi apa itu? macam-macam. Jadi yang konsumsi kuliner banyak, kemudian yang kerajinan banyak, kemudian yang jasa, laundry dan lain sebagainya banyak juga. Jadi itu semua khususan untuk tadi yang konsumsi kita dorong, bahkan kita bagaimana untuk bisa tergabung di gandeng gendong tersebut. Nah itu yang sekarang kita benar-benar galakkan untuk bisa pendapatan, boleh dibilang kemarin aku graduasi KPM tuh sebulan dia 100 juta loh dari omset gandeng gendong itu. Udah graduasi dia. Graduasi ya Bu ya. Iya. Apa itu? Jadi dia kuliner. Dia 10 orang yang bentuknya kelompok ini. Kelompok itu dalam artian hanya untuk penyediaannya, tetapi kalau secara modal terserah mereka. Artinya mereka ya boleh pinjaman kah, atau mungkin kalau kita ada yang kayak tadi web dari daerah atau mungkin dari lembaga lain gitu nggak masalah. Artinya untuk gandeng gendong ini kita tidak begitu memfokuskan pada modal, tetapi bagaimana kebesertaan mereka untuk bisa selalu dapat orderan dari instansi. Oke. Jadi kayak gitu. Ya. Berarti peran pemerintah daerah tersebut ya lebih proaktif gitu ya terhadap pemberdayaan terutama untuk PKH. Jadi pemerintah mengadakan atau yang bisa dibilang mengadakan mengadakan program yang gandeng gendong, kemudian pendamping PKH itu terlibat di dalamnya untuk mendorong si KPM PKH-nya itu terlibat atau masuk ke program itu sendiri sehingga nanti si para KPM itu bisa mendapatkan orderan baik berupa makanan ataupun souvenir juga souvenir atau misalkan hasil dari produksi dari KPM-nya juga lebih banyak ke konsumsi. Jadi bahkan kemarin ketika pandemi Kota Jogja kan ada 2 shelter untuk COVID. Penyediaannya itu juga gandengnya termasuk makanannya. Iya, termasuk di dalamnya yang isolasi mandiri di kampung itu juga support konsumsi makannya gandeng-gendong. Jadi benar-benar ini kalau bisa diadop di tempat lain ya. Jadi duit dari hasil PAD mungkin biar pajak dan lain-lain tidak lari kemana-mana, tapi balik lagi untuk pemberdayaan masyarakatnya. Itu kan keren banget Ya, keren kemana-mana. Jadi memang untuk mensukseskan ataupun misalkan untuk menjalankan satu program utamanya program pemberdayaan ini butuh kerjasama ya, Cek. Kerjasama dari semua pihak. Ya itu yang namanya pemberdayaan itu kita tidak bisa berjalan sendiri, harus harus banyak berkolaborasi dengan pihak-pihak lain, dan ini terbukti di Jogja dengan pola seperti itu ya. Pola seperti ini, dan alhamdulillah ya bisa mendorong KPM PKH menjadi graduasi mandiri, bahkan omsetnya sampai 100 juta. Wow. Ya? Iya. Wow. Itu makanan apa coba sih? Jadi makanannya sebenarnya makanan tradisional aja, kayak nagasari, risol, kemudian ada getuk, ada yang makanan sederhana ya. Enggak harus kayak burger gitu, enggak lah. Jadi yang sederhana aja, tetapi itu selalu dipesan, kemudian selalu mereka inovasi. Jadi ada pelatihan, kemudian ada istilahnya pendampingan bagaimana packaging dan lain sebagainya, menjadikan satu hal menarik gitu kayaknya. Itu bisa tahu nih si KPM ini yang memang istilahnya tuh yang memang memiliki usaha itu, atau bebas nih KPM yang memang mau terlibat ke gandeng gendong itu. Ya, jadi kita di
di PKH nih pendamping itu memetakan KPM dampingannya yang kuliner siapa aja. Oke. Jadi dikelompokkan. Yang misalnya KPM yang kulinernya siapa aja dari kampung ini, tiap kampung. Oke. Setelah dipetakan kemudian kita kasih tahu ibu kan deketan nih sama ibu ini daftarnya di mana. Jadi didorong di daftar untuk ke gandeng-gendong itu. Ya. Setelah itu nanti ada pelatihan. Jadi daftarnya di Dalbang ya, jadi pengendalian dan pembangunan daerah kayak gitu. Jadi di sana nanti daftar, kemudian nanti diajari aplikasinya. Ada aplikasinya namanya JSS, Jogja Smart Service. Jadi itu platformnya Kota Jogja untuk segala macam keperluan, termasuk order makanan. Order makanan lewat sana. Apa namanya, Bu? JSS Jogja Smart Service. Jogja Smart Service. Bisa nanti di ini. Dan ini KPM juga diajarkan untuk lebih ke melek teknologi gitu. Jadi yang biasanya jualannya itu berupa door to door, atau misalkan hanya dijajakan di jalan-jalan, sekarang itu sudah melek teknologi KPM. Dan ini benar-benar dipetakan, didampingi oleh pendamping. Didampingi juga oleh pendamping. Kemudian setelah itu apakah ada modal, dikasih modal dulu atau justru bagaimana nih polanya? Ya, di Kota Jogja kalau dari provinsi ada nih namanya BKK, Bantuan Keuangan Khusus. Itu untuk KPM graduasi alami, jadi nggak punya komponen lagi. Dia PKH-nya stop, tetapi masih di dalam DTKS, boleh dibilang masih di dalam garis kemiskinan. Itu di support dengan BKK, Bantuan Keuangan Khusus, 3 juta satu keluarga, itu untuk modal usaha. Nah itu juga bisa untuk yang ikut gandeng gitu. Di modal awal ya. Jadi dikasih modal. Jadi setelah misalkan KPM itu habis komponen, gitu kan, dia kan tidak menerima bantuan PKH lagi. Di sisi lain juga kan didampingi selama menjadi KPM PKH, kemudian baru nih dikasih modal oleh pemerintah. Supaya istilahnya tidak jamilah lagi jadi graduasinya benar-benar graduasi, nggak karena nggak ada komponen alami tapi sebenarnya masih butuh, itu enggak, jadi dikasih suntikan oleh pemerintah supaya bisa jadi lebih bisa pemberdayaan dengan modal. Luar biasa sekali ya, luar biasa sekali keistimewaan di Jogja dan juga di Bojonegoro ya, dengan tadi mendorong secara mental ya, secara pendidikan gitu kan, seperti itu. Jadi lengkap malam ini, Cek. Ya, lengkap sekali. Seperti ini kalau Jogja istimewa. Kalau Bojonegoro kaya raya apa tadi tuh? Lupa lagi saya jargonnya. Kalau Bojonegoro apa? Energik dan produktif. Energik dan produktif. Ya. Sekarang ini mungkin punya harapan juga nih ke depannya terkait PKH. Bagaimana nih? Dari Bu Sulis dulu boleh? Ya, harapan ke depan dan mungkin closing statement gitu kan, seperti itu. Betul sekali. Harapannya ke depan ini PKH ini bisa lebih baik lagi, terutama untuk kesejahteraan SDM-nya, PKH-nya lebih ditingkatkan lagi. Itu pertama. Terus yang kedua mengenai Iya, nanti dipotong. Kayak mau ngebahas ngebahas itu yang happening, yang lagi happening sekarang. Oke, Bu, lanjut aja. Ini harapan ya. Harapannya. Ya, bebas ini di sini. Harapannya PKH ke depan untuk SDM-nya nanti bisa lebih ditingkatkan lagi kesejahteraannya. Bagaimanapun juga dengan kesejahteraannya pendamping ataupun SDM PKH yang meningkat, kita pasti akan lebih bahagia dan menikmati pekerjaan ini, bisa lebih mensejahterakan KPM kita.
Karena dengan hati yang bahagia, insya Allah akan membuat aura ini bahagia juga ke KPM. Jangan sampai membagikan kebahagiaan ya Bu ya. Benar kan? Jangan sampai aura-aura negatif nanti tertular juga ke KPM. Jadi kalau kita turun ke lapangan, kalau bisa itu energinya selalu positif dan bahagia. Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua? Ya. Ada yang kedua boleh? Ini yang kedua ini. Ya. Sebenarnya ini kan unek-unek yang se-Indonesia mungkin ya. Iya. Pertama mengenai semoga data-data kita ini bisa kembali seperti dulu, bisa padan dukcapil, Betul. bisa padan dimasuk di CNG juga sudah, terus data di bank juga. Jadi nanti biar tidak ada permasalahan karena proses padannya ini ada beberapa masalah. Dan kita juga harus pintar-pintar mengantisipasi ini. Dan semoga segala permasalahan yang ada di KPM kita bisa menjadi solusinya dan kita juga bisa memberikan manfaat pada KPM. Mungkin itu dulu. Itu ya. Oke, baik. Ibu Sulis, sekarang lanjut ke Ibu Titi. Oh ya. Jadi nyambung nih terkait dengan data. Kita berharap bahwa sistem yang sekarang ini bisa lebih disempurnakan dan bisa lebih adaptif di semua program. Jadi kayak PKH ini kan spesial. Ya. Jadi bersyarat, kita berharap bersyaratnya itu kembali. Jadi anak harus rajin ke sekolah. Kemudian posyandu terkait dengan komitmen kesehatan juga harus, apalagi stuntingnya itu jadi yang lagi happening jadi ketika komitmen itu benar-benar dilakukan, kemudian alatnya dalam hal ini aplikasinya benar-benar ada, disediakan, kemudian valid, itu semua akan menjadi lebih benar-benar mantap gitu ya. Progresnya kelihatan. Kemudian pemberdayaan juga kita nggak bisa sendiri nih dalam satu urusan mensejahterakan kayak gitu, nggak bisa sendiri karena itu masalah yang besar. Jejaring, kemudian bagaimana SDM itu bisa lebih difokuskan untuk pendampingan. Yang next katanya kita kan lebih harus pendampingan nih ke depan. Jadi yang kayak gitu harusnya benar-benar diikuti dengan satu hal yang sifatnya kita benar-benar disiapkan untuk bisa pendampingan, kemudian porsi waktu bersama KPM, memahami mereka, tidak melulu data, itu harus lebih benar-benar dilakukan. Makanya kebijakan-kebijakannya bisa lebih ditata dengan lebih baik lagi sesuai dengan harapan mensejahterakan masyarakat. Baik, itu closing statement dari kedua narasumber kita kali ini. Boleh Cek, tepuk tangan untuk kita semua. Dan ternyata Ice sudah tidak kerasa waktunya. Sudah di penghujung acara gitu. Jadi kami sekali lagi ucapkan terima kasih untuk Ibu Sulis dan juga Ibu Titi dari Kabupaten Bojonegoro dan juga Kota Yogyakarta. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan, berdiskusi lagi, ngobrol-ngobrol lagi, atau barangkali nanti giliran ibu kesini yang ke Ciamis. Bisa bersilaturahmi, bisa ada satu program bareng lagi ya. Ya, amin. Gitu. Ya, oke. Baik ya, Cik. Terima kasih teman-teman semuanya. Sudah hadir bersama kami dalam program inspirasi ini dan juga terus saksikan program inspirasi di episode-episode selanjutnya. Dan saya Titan Gunawan dan saya Elis Wijayati. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.